Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah, masih ingat dengan salam Quran hadisnya? Ya, Quran pedomanku, hadis tuntunanku, kurangkul, selamat deh. Oke. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini selain bermakna juga mudah-mudahan membawa manfaat ilmu yang akan didapat dan mudah dicerna, mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi pada hari ini yaitu tentang fungsi Al-Quran dan hadis, ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian Al-Quran dan hadis serta macam-macam hadis, ya. Sekarang kita mempelajari fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, anak-anakku semua, apa sih itu fungsi Al-Quran? Wah, iya, boleh. Apa itu fungsi hadis? Iya, boleh, monggo, ya. Oke, anak-anakku semua, coba kita lihat, kita simak, kemudian kita baca bareng-bareng ya ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Oke, apa ini artinya atau terjemahannya? Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulnya atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang sedemikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Anak-anakku yang soleh dan soleha, menurut kalian dari ayat ini apa sih itu fungsi Al-Quran? Ya, apa itu fungsi Al-Quran? Kalau melihat ayat ini coba menelaah bareng-bareng gitu. Bareng-bareng semua menelaah coba apa fungsi Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apa itu? Oke, coba kita perlahan-lahan kita cerna. Apa sih fungsi Al-Quran dalam Islam menurut ayat tersebut? Yang pertama tadi dikatakan bahwa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Orang beriman diperintahkan untuk taat kepada Allah, yaitu tadi Al-Quran, kepada Rasul, yaitu sunnahnya. Berarti fungsi Al-Quran di sini sebagai petunjuk, ya, petunjuk yang harus ditaati, begitu. Ya, petunjuk yang harus ditaati. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita memiliki masalah atau berbeda pendapat, Allah perintahkan untuk dikembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai penyelesai masalah berarti di sini sebagai sumber ajaran atau sumber hukum Islam. Bahkan Al-Quran di sini sebagai sumber hukum Islam yang utama atau yang pertama. Ya, kemudian
Di sana ketika kita punya masalah, ketika kita berbeda pendapat, Allah perintahkan suruh dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga di sini Al-Quran juga berfungsi sebagai pengontrol atau pengoreksi. Bahkan Al-Quran ini adalah kitab yang penyempurna kitab-kitab sebelumnya, seperti Injil, Zabur, Taurat ya. Oke, kemudian yang berikutnya, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Al-Quran mengungkap berbagai macam perkara yang tidak dapat diketahui oleh akal. Contohnya surga, neraka. Apakah kita tahu surga seperti apa? Apakah kita tahu neraka seperti apa ketika Al-Quran tidak menjelaskan? Tentunya kita tidak tahu karena kita belum meninggal, kita belum merasakan bagaimana kehidupan akhirat. Ya. Oke, anak-anakku semua, ini fungsi Al-Quran dalam Islam sebagai petunjuk hidup, sebagai sumber ajaran hukum Islam, sebagai pengontrol pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, kemudian sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui akal. Oke. Yang selanjutnya, emang ada berapa sih sumber hukum Islam? Kok Al-Quran dikatakan sebagai sumber hukum Islam utama? Ya. Ada 4 macam sumber hukum Islam. Ya. Yang pertama yaitu sudah pasti tadi Al-Quran. Kemudian yang kedua Al-Hadis. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah apa? Ijma, yaitu ijtihadnya para ulama ya. Kemudian yang keempat yaitu apa? Qiyas ya. Yang keempat qiyas. Ini adalah sumber hukum Islam. Itu yang utama tapi tetap Al-Quran. Ketika di Al-Quran tidak atau kurang jelas, dijelaskan oleh hadis. Tidak bisa diambil keputusan melalui Al-Quran dan hadis, maka melalui ijma. Tidak bisa diambil keputusan melalui Al-Quran, hadis, dan ijma, maka melalui qiyas, yaitu melihat hukum yang sudah ada sebelumnya yang mirip atau serupa. Itu. Oke, anak-anakku semua. Kemudian apa sih itu fungsi Al-Quran dalam kehidupan? Kalau tadi fungsi Al-Quran dalam Islam, kalau ini fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Apa? Coba kita sama-sama baca ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi yang unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'an. Ya? Hudan lin-nas, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinati, dan penjelas minal huda, mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Coba kita tarik kesimpulan dari ayat tadi, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang pertama tadi hudal linnas, kemudian wabayinat minal huda, yang berikutnya wal furqan. Jadi ada kata yang pertama yaitu hudan, yang kedua bayinat, yang ketiga furqan. Ya. Apa tadi hudan? Masih ingat? Hudan itu apa? Huda itu petunjuk. Bayinat penjelas, ya. Furqan, iya, pembeda, ya. Jadi inilah yang dinamakan fungsi Al-Quran dalam kehidupan, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk yang ada, kemudian pembeda antara yang hak dan yang
batil. Al-Quran akan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oke, ini fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang berikutnya apa sih fungsi hadis? Ya, fungsi hadis itu apa? Selain sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, ya. Coba lihat ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat yang memerintahkan orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ada hadis yang mengatakan qala ahbirni ma faradallahu ala minas syiyami faqala sallallahu alaihi wasallam sahru ramadhana illa an tatawwa'a say'an. Sahabat bertanya, kabarkan kepada saya apa yang diwajibkan bagi saya untuk puasa. Nabi menjawab, puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini mewajibkan puasa. Ayat di atas juga mewajibkan puasa. Hadis ini berfungsi sebagai apa terhadap ayat tersebut? Terhadap Al-Quran tersebut? Sebagai apa? Yaitu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang sudah terdapat dalam Al-Quran. Di Al-Qurannya seada, dikuatkan lagi oleh hadis, dikukuhkan lagi oleh hadis, atau ditegaskan lagi oleh hadis. Ya, begitu. Kemudian coba lihat yang berikutnya. Ya. Wa aqimus shalah. Perintah ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Yaitu perintah untuk menegakkan sholat. Ya, untuk mendirikan sholat. Ya. Tetapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana caranya sholat. Bagaimana kaifiatnya sholat. Ya. Sehingga di dalam hadis dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian lihat aku salat, kata Rasulullah. Ya. Artinya apa? Bagaimana kita melaksanakan salat? Ya kita mencontoh salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sholatnya tegak berdiri, takbiratul ihram, kita mengikuti. Itulah cara-cara sholat, itulah kaifiat sholat. Tidak ada dalam Al-Qur'annya, adanya di hadis. Ya. Tetapi ada perintahnya di Al-Qur'an untuk melaksanakan sholat. Ya. Di hadisnya menjelaskan cara-caranya. Nah, fungsi hadis ini sebagai apa terhadap Al-Qur'an? Ya. Sebagai apa? Itu sebagai menguraikan atau menjelaskan atau merinci ayat-ayat yang bersifat umum, yang masih sifatnya umum, global, mujmal gitu ya. Di Al-Qur'annya umum, laksanakan sholat seperti apa, nggak dijelaskan. Maka dirinci oleh hadis, dijelaskan oleh hadis. Di sini pentingnya penyeimbang adanya Al-Qur'an dan hadis ya. Kemudian yang ketiga, di Al-Qur'annya tidak ada larangan atau tidak ada yang mengharamkan daging binatang buas. Ya. Tetapi di hadis jelas dikatakan kulu dinabi min siba'in faqulu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram, kata hadis. Di Al-Qur'annya nggak ada. Berarti kalau di Al-Qur'annya nggak ada, boleh dong kita makan binatang buas, daging binatang buas? Tidak. Karena di hadisnya diharamkan. Nah, ketika di Al-Qur'an tidak ada hukum tersebut, kemudian hukum tersebut adanya di hadis, maka hadis ini berfungsi sebagai apa terhadap Al-Qur'an? Sebagai apa terhadap Al-Qur'an fungsi hadis ini? Ya, yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Menetapkan hukum yang belum ada atau belum disebutkan di dalam Al-Quran. Ini fungsi hadis yang ketiga. Ya.
Kemudian coba kita lihat yang berikutnya yang keempat. Ada ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Jadi di sini dikatakan orang beriman atau perintah untuk orang beriman apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah tinggalkan semua jual beli. Yang demikian lebih baik bagimu. Perintah melaksanakan sholat Jumat kepada semua orang yang beriman. Semua, tetapi ada hadis yang mengatakan al-Jum'atu haqqu wajibun ala kulli muslimin ila arba'atan. Ya. Yang pertama abdun mamlukun au amra'atun au sabiyun au maridun. Jadi Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 orang. Hamba sahaya yang dimiliki perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Nah, di ayatnya semua orang beriman wajib sholat Jumat. Tetapi di hadisnya dikatakan kecuali 4 orang. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini sebagai apa? Sebagai apa? Yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Betul. Jadi di Al-Qur'annya sifatnya umum semua tapi dibatasi oleh hadis sehingga hadis di sini berfungsi membatasi keumuman ayat Al-Qur'an. Oke. Yang selanjutnya apa sih fungsi Al-Qur'an dan hadis dalam Islam? Kalau tadi Quran, kalau tadi hadis, sekarang Quran hadis dalam Al-Qur'an fungsinya apa? Mari kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir ya, ini sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Kemudian di sini Al-Quran juga sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kemudian apalagi yang ketiga sebagai sumber hukum hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Kemudian hadis juga merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat selain Al-Quran juga ya. Itu semua perlu kita pahami fungsi Al-Quran dan hadis ya. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dicerna. Kita sempurnakan dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.